saka balai kota. Indonesia bukan hanya bangsa dan negara, tapi juga tujuan kita bersama. Makanya keindonesiaan harus selalu dijaga. Sambal terasi digawe sarapan, potensi disintegrasi harus kita lawan. Numpak Bronfit mogok nang dalan, dalane rame akeh wong buwuhan. Mas yo Covid gak mengkhawatirkan, ayo dulur tetap jaga kewaspadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobas, Ngobrol Kebangsaan. Dengan saya Desi Puspa Anggraini, alumni dari Universitas Airlangga. Hari ini kita akan ngobrol kebangsaan dengan tamu yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau misalnya kita kenalan dulu dengan tamunya. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Budi Setiawan. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mbak Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak ya. Gimana kondisi hari ini Pak? Ya, harus kita sambut setiap hari dengan semangat pagi. Dengan semangat pagi ya. Oke, nah sebelum kita mulai podcastnya, bagaimana kalau misalnya kita jargon terlebih dahulu Pak? Bagaimana itu bunyinya? Karena kita ada jargonnya Pak, Ngobas. Nanti Bapak tiruin gaya saya Pak ya. Mungkin saya akan pertama dulu, setelah itu nanti Bapak kita sama-sama. Ngobas, apapun dibahas sampai tuntas gitu. Oke Pak, kita sama-sama ya Pak ya. Ya, oke. Ngobas, apapun dibahas sampai tuntas. Oke. Tepuk tangan dulu Pak. Nah, oke Mas Desi, silakan. iya. Nah, Pak Budi kesibukannya saat ini apa saja Pak? Sebetulnya sebagai saya sebelum ini adalah dosen. Mengajar tetap di FISIP Universitas Airlangga. Tapi 3 tahun yang lalu saya sudah masuk purna tugas. Tetapi institusi saya di FISIP itu masih memerlukan juga untuk mengundang saya untuk membantu mengajar dari mata kuliah yang dulu saya pegang. Baik di S1 maupun di S2. Dan juga di MKWU dulu. Itu yang sekarang namanya PDB. Betul. Di bawah satu lembaga baru UPKK dari Pak Sahrul yang membawa itu juga mengajar juga di sana. Jadi sekarang berlangsung di sana 3 tahun yang lalu dalam posisi sebagai dosen purna tugas atau dosen luar biasa. Biasa di luar sekarang. Jadi meskipun sudah purna tugas masih aktif untuk mengajar ya Pak ya? Iya. Saya kira luar itu biasa. Positif untuk saya dan saya tetap bisa melakukan sesuatu yang berfaedah untuk orang lain termasuk dalam hal ini mahasiswa saya. Berarti sudah lama mengajar, bisa saya sebut sebagai dosen senior ya Pak ya? Ya, kata yang halus senior ya dosen. Berarti tidak salah hari ini kita mengundang Pak Budi Setiawan untuk jadi narasumber podcast kita hari ini. Nah Pak, ngomong-ngomong mengenai Indonesia sendiri, biasanya yang terlintas di kepala kita tuh sebuah entitas bangsa atau sebuah institusi negara dan sebuah teoriti yang terdiri dari ribuan pulau-pulau. Nah, menurut Pak Budi sendiri, memandang arti Indonesia sendiri itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi Anda tadi Mbak Desi sebut bangsa dan negara ya. Jadi berkaitan dengan kewilayahan dan manusianya ya. Kalau sebagai bangsa ya luar biasa ini Indonesia ini ya. Karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa. Sekarang ngomong bangsa. Jadi artinya kalau kita melihat ya entitas sosial manusianya itu Indonesia yang kita kenal sekarang ini sebagai negara dan sebagai bangsa Indonesia itu terdiri berbagai
etnis ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Itu bisa dihitung, saya lupa persis, tapi kalau mau cari persisnya berapa jumlah suku bangsa, silakan cari informasi di paman Google, itu cepat ya, cepat. Jadi untuk hal seperti ini aja sudah luar biasa. Belum lagi soal kewilayahan ya, teritori ya. Itu waduh berapa pulau ini juga saya nggak hafal. Saya mungkin ya ribuan pulau ini ya. Di samping pulau-pulau yang besar ya. Yang pulau-pulau yang lebih kecil banyak sekali ya. Lalu perairannya itu termasuk negara yang memiliki perairan lautan yang cukup luas juga Indonesia ya. Karena di antara pulau-pulau itu kan perairan kelautan yang demikian luas. Oleh sebab itu menurut saya ini luar biasa ya. Eksistensi keberadaan negara kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia itu sangat luar biasa. Bisa dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Untuk satu suku bangsa saja untuk menjadi suatu negara aja banyak kesulitan ya. Segini kita ratusan atau saya nggak tahu jumlahnya suku bangsa menjadi satu dan bertekad berdaulat menjadi suatu negara dan bangsa yang namanya Indonesia. Ini luar biasa. Saya kira mungkin kalau kita berketuhanan yang Maha Esa, itu saya kira ini kalau nggak ikut campur tangan Tuhan barangkali juga luar biasa. Jadi makanya kan di pembukaan UD itu di preambul kan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ya. Itu saya kira benar ini ya. Kalau hanya kemauan manusia aja saya kira wah itu kalau nggak diberikan juga oleh yang Maha Kuasa saya kira nggak terwujud nih negara kita. Jauh sebelum itu juga lebih lama sebelum eksistensi negara modern ya, kita mulai dari perjuangan Bung Tomo ya, Budi Utomo, lalu kemudian Sumpah Pemuda ya, dan peristiwa-peristiwa sampai menunjukkan satu era di mana kita berani menyatakan daulat sebagai negara, memerdekakan diri dalam proklamasi di 17 Agustus 1945. Jauh sebelum itu yang pernah kita juga lihat ada kejayaan masa Sriwijaya, masa Majapahit, itu sudah mengenal yang disebut wilayah Nuswantara itu. Jadi saya kira kita punya sejarah yang sebetulnya kita sadari kita ini bangsa besar, bukan bangsa yang kerdil ya, dan mudah untuk rendah diri menghadapi dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di era global ini. Itu buang jauh-jauh sikap itu. Maka pelajari sejarah nasional kita, pelajari sejarah keberadaan kita sebagai bangsa, bukan bangsa yang remeh-temeh, bangsa yang besar dan banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita tunjukkan. Candi Borobudur itu kan satu tanda bahwa bangsa ketika itu bangsa Indonesia juga mampu ya membuat bangunan yang mungkin teknologinya di bangsa lain tidak terlalu banyak bangsa lain yang mampu melakukan itu. Saya kira ini kita harus bersyukur dan kita pandai merawat ya kemerdekaan ini dan mengisi pada era generasi sekarang ya, generasi milenial itu. Yang saya pun juga nggak pernah mengalami sejarah perjuangan ketika itu, tapi saya belajar dan tahu bagaimana sejarah itu. Ya. Saya kira sejarah itu juga perlu dipelajari karena dengan demikian kita mampu merawat identitas ya yang kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia ya melalui memahami, mengetahui dan lalu kita bisa mengambil manfaat dari sejarah itu ya. Saya kira itu mungkin ringkasnya itu. Jadi Indonesia sendiri ini dibentuk atas perjuangan yang memang sangat banyak sekali ya Pak ya. Wah, dari banyak mulai sekali yang bisa dilakukan ya. Perlawanan dengan sekutu, kemudian berbagai peperangan-peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sendiri ya Pak ya. Pada masa perjuangan. Betul. Ya. Kalau sekarang bukan berarti berjuang untuk mengusir kolonial, penjajah, itu udah agak jadul ya. Suatu negara menjajah negara lain itu kayaknya
agak jadul. Tetapi tetap kita waspada, Pak. Kolonialisasi, penjajahan itu tidak selalu secara fisik ya, Betul. penguasaan. Tapi Secara aspek-aspek bidang lain pun kita harus hati-hati. Secara ideologi mungkin Ideologi ya, Pak, bisa, yang penting ya. juga Moral. moral, ekonomi, politik, iptek ya. Ya. Jangan sampai kita juga harus waspada, jangan lengah kita. Harus tetap waspada. Ya, supaya kita bisa menjadi negara berdaulat dalam banyak bidang. Karena saat ini semakin kompleks ya Pak ya yang kita Tantangannya juga semakin sangat banyak ya. Ya, jadi lebih kompleks daripada tantangan pada masa sebelumnya. Ya. Nah, menarik nih Pak. Menurut Bapak, kan tadi kita kilas balik perspektif historisnya. Nah, menurut Bapak, Indonesia, pandangan Bapak di masa yang akan datang itu seperti apa, Pak? Jadi saya kira di masa depan kita sudah tidak bisa menghindari perkembangan iptek ya. Nah, itu berarti kita harus menguasai juga iptek. Dan penguasaan itu sifatnya harus kita juga melihat bahwa iptek itu di samping membuat kita ini menjadi suatu manusia, sekumpulan manusia sebagai bangsa, bagaimana bisa sebagai bangsa yang beradab kalau kita tidak bisa menguasai iptek itu, ya, mempergunakan iptek itu untuk suatu kepentingan yang positif. Karena setiap perkembangan apapun, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi pun di samping ada sisi positif, juga waspadai sisi negatifnya, supaya kita tidak bisa disebut sebagai bangsa yang dikuasai oleh iptek, tetapi harus sebagai bangsa yang menguasai iptek itu untuk suatu kepentingan yang konstruktif ya. Jadi harus waspada mulai sekarang ya. Akses untuk berbagai informasi, ilmu pengetahuan dan macam-macam itu ya, Pak, ya, sekarang lebih mudah dibandingkan pada masa saya. Iya. Ya. Wah, cari buku aja sulit sekali ya. Sekarang bisa mendownload e-book dan macam-macam informasi. Dengan mudah, tidak perlu datang ke perpustakaan. Iya, tapi jangan sampai hati-hati bahwa kemudahan-kemudahan itu membuat kita menjadi lebih excellent ya dalam banyak bidang. Iya. Tapi hati-hati karena ini juga harus kita waspadai pembentukan manusianya, pembentukan kita generasi itu supaya karakternya tidak hanya bagaimana pinter ya dengan berbagai kemudahan akses informasi ya, dan cara belajar yang sekarang juga kita mengenal online segala macam. Dulu kan tidak ada. Dengan banyak situasi kita tetap bisa melakukan proses belajar kan dengan iptek itu, tetapi juga kita harus waspada jangan iptek itu juga memiliki faktor-faktor yang bisa negatif kalau itu dipergunakan secara sengaja malahan atau mungkin tidak sengaja. Itu yang perlu diwaspadai. Ya. Ya, menurut saya tetap dengan menguatkan karakter yang beretika dan bermoral. Betul. Jadi kita menggunakan teknologi itu juga memiliki etika dan moral yang baik, Pak. Jadi tidak asal menggunakan teknologi seperti itu. Karena kan sekarang banyak yang menggunakan teknologi digunakan untuk mungkin penipuan. Ya, banyak kejadian-kejadian dengan kemajuan teknologi dari sisi negatifnya itu. Ya, betul. Nah, ketika tadi membahas iptek, bagaimana kalau misalnya kita membahas mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat, Pak, khususnya di masyarakat yang minoritas. Nah, saat ini Indonesia sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan yang minoritas itu seperti apa, Pak? Apakah masih tetap akur, damai, atau seperti apa? Ya, kalau inherent di dalam masyarakat minoritas ya akur-akur aja. Lingkup kecil. Iya, yang menjadi kelihatan ada fenomena, tidak seluruhnya ya. Bagian-bagian yang tidak menjadi akur bukan di persoalan minoritas, tapi persoalan hubungannya dengan mayoritas. Iya, jadi makanya biasanya ya, tapi di mana-mana gitu. Biasanya kalau ada mayoritas, ada minoritas pasti nggak bisa kita hindari dalam banyak hal loh ya. Apakah agama atau suku, selalu aja yang minoritas itu kadang-kadang ya terlalu didominasi dalam hal tertentu oleh yang mayoritas. Itu wajar-wajar saja. Itu bisa terjadi di mana-mana ya. Kalau misalnya di negara kita mayoritas agamanya A ya, maka ada dominasi tertentu yang
tidak menjadi nyaman sebagai bangsa terhadap minoritas ya. Demikian juga di negara lain sama aja ya. Silakan dilihat di Filipina itu mayoritasnya apa misalnya dalam hal agama, yang minoritas apa, sama saja berlaku. Tetapi kalau kita menyadari kalau itu terjadi sebagai bangsa, maka saya melihat kesadaran kita tentang nilai-nilai Pancasila itu masih perlu diimplementasikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Karena kita sebagai bangsa nggak mengenal loh istilah mayoritas minoritas sebagai bangsa ya atas dasar hukum. Jadi sama di kedudukan hukum sejauh sepanjang itu menjadi warga negara Indonesia itu tidak ada perbedaan di depan hukum. Sama iya, ya, jadi punya peluang yang sama dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu kita tahu bahwa kita ini kan negara bineka tadi kan. Bineka. Lalu kita tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira nilai-nilai itu yang terus-menerus harus ditumbuhkan di setiap warga negara Indonesia, baik yang mayoritas maupun minoritas, karena bisa saja minoritas menjadi tirani, bisa saja pada suatu kesempatan tertentu memiliki misalnya punya kewenangan. Itu nggak boleh. Pada dasarnya itu ditanamkan dan ditumbuh kembangkan pada kita nilai-nilai karakter kebangsaan kita itu ya. Jangan seperti yang masih ada yang terjadi seperti itu. Saya kira ya itu wajar, karena meskipun dasar negara kita Pancasila tidak seperti membalik tangan, kan kita sudah negara Pancasila kok masih begitu. Itu proses, bukan semudah membalik tangan. Kalau sudah dasar negara kita Pancasila lalu segala sesuatunya oke gitu kan, enggak. Pasti selalu ada sampai kapanpun. Cuman mestinya semakin kekinian, semakin ke depan semakin lebih baik penanaman nilai-nilai Pancasila itu, baik dari aspek keagamaan kita ya, ketuhanan, aspek kemanusiaan, toleransi, persatuan dan perasaan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan dari Indonesia dengan kita bernegara ini untuk mencapai sila yang terakhir itu ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi harus dengan demikian kita melihat bahwa Pancasila ini sesuatu yang pas sebetulnya ya bagi bangsa Indonesia ya, pas untuk dipakai sebagai ideologi, pas dipakai sebagai satu visi dan misi kita sebagai bangsa. Oleh karena itu kan kita bisa tahu kan dasar ideologi kita Pancasila ini. Bayangkan kalau kita nggak Pancasila dengan berbagai ragam perbedaan ini, mana mampu kita bisa menjadi negara Indonesia seperti sekarang. Jadi bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hidup berbangsa dan bernegara ya. Iya, bisa sebagai light star ya, pedoman hukum dan sebagai fundamental dasar negara kita, staf fundamental norma dasar negara, dan di samping itu juga yang menjiwai konstitusi kita yang kita sepakati Undang-Undang Dasar 45. Itu dijiwai semua pasal dan ayat itu harus tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Termasuk juga nanti ke bawahnya yang lebih operated, misalnya perda ya, peraturan daerah dan yang lebih kesempit, jangan sampai juga tidak ada roh Pancasilanya, yaitu melalui apa yang menjadi dasar negara atau konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai menyimpang itu. Jadi tetap berpedoman kepada Pancasila ya Pak ya, iya, supaya akhirnya kita tetap hidup harmonis, ya, berdampingan. Kalau itu tertanam pada kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai warga negara, entah dengan posisi tokoh, pejabat atau rakyat, kalau semua itu tertanam di situ, saya kira perbaikan kita untuk menjadi negara yang adil dan makmur ke arah sana semakin baik ya. Dan perjuangan untuk adil dan makmur itu ya sejauh sejarah kita sebagai negara, jangan dikira itu perjuangan yang tidak pernah henti sepanjang kita bernegara Indonesia itu. Saya jangan terlampau lugu mengatakan kok masih ada ini, masih ada pelanggaran ini. Lah ya itu tantangan kita supaya kita bisa mengatasi masalah itu dan mengembalikan pada track yang benar. Ya, dan itu akan selalu terjadi, tapi mudah-mudahan semakin banyak yang sadar dan mengimplementasikan itu pada kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai status dan peran masing-masing. Wah, menarik ya Pak ya, jika membahas mengenai Pancasila itu. Wah, ya luar biasa, seneng 5 ya. sila tapi mengandung makna yang sangat luar biasa di setiap silanya. Ya karena itu diambil oleh para
penggali Pancasila itu memang nilai-nilai yang Rumusannya Pancasila. ada di dalam masyarakat kita ya. Nah, nilai-nilai yang ada itu lalu yang menjadi unik itu tergabung menjadi satu yang disebut Pancasila, itu yang khas. Jadi kalau secara terpilah-pilah misalnya nilai nomor 2 sila 2 kemanusiaan yang terpisah gitu aja, setiap bangsa juga berkemanusiaan. Setiap negara kan ada kemanusiaannya kan. Iya. Nah, itu tetapi yang menjadi khas kita ini ketika ini digabung menjadi satu yang namanya diformulasi menjadi Pancasila. Contoh itu misalnya berketuhanan yang Maha Esa ya, oke. Implementasinya kan beragama ya, setiap warga negara. Beragama yang bagaimana? Yang Pancasilais. Beragama yang memperhatikan kemanusiaan, memperhatikan persatuan, musyawarah dan seterusnya. Jadi saling berkaitan ya. Iya, saling didasari. Sebaliknya sila yang paling bawah untuk menuju yang adil dan makmur itu juga harus diterangi oleh sikap misalnya keadilan, yaitu bersama rata, musyawarah mufakat untuk menentukan suatu action ekonomi yang mau diambil. Harus juga jangan sampai membuat ketidakbersatunya kita ya, karena ada perbedaan kok itu kenapa kok Jawa terus yang dibangun ya? Kemudian kok luar Jawa nah itu juga jangan sampai seperti itu. Kemanusiaan. Jadi dengan demikian adil yang manusiawi. Dan juga pastinya semua itu diterangi cahaya religiusitas kita ya, masing-masing agama. Iya. Jadi itu harus diperhatikan bahwa itu Pancasila itu jangan dipilah-pilah, dipradali satu persatu. Itu harus dibaca secara serempak, keseluruhan. Jadi tadi mungkin dalam istilah Pak Profesor Notonegoro itu tadi ya, menjiwai dan dijiwai ya. Setiap aspek kehidupan. Barangkali cukup itu. Mau tanya apa lagi? Nah, tadi menarik Pak membahas mengenai karakter kebangsaan. Nah, itu seperti apa Pak? Karakter yang seperti apa yang harus ditumbuhkan agar kita ini menjadi bangsa atau negara ini tetap eksistensi gitu loh Pak. Tetap eksis. Itu seperti apa Pak karakternya? Nah, karakter itu lebih mudahnya Mbak Desi kan dari psikolog juga ya. Betul, dari psikologi. Jadi kalau yang namanya karakter itu kan pembentukan personality ya, yang integrated ya, jadi ini padu. Tetapi itu tidak bisa dicapai hanya dengan satu transfer of knowledge ya, pengetahuan menasihati, menguliai, menjadi pribadi yang baik itu harus seperti ini, dan menghindari yang itu. Tidak cukup di situ, dia harus diteladani ya. Jadi dicontoh, bisa menjadi contoh, diteladani, dan yang penting dibiasakan. Ada proses habituasi, pembiasaan. Karena dengan demikian maka akan terjadi secara otomatis orang akan melakukan misalnya disiplin ya, tertib misalnya membuang sampah. Kalau dari awalnya itu proses seperti itu sudah tertanam dan dicontoh itu, maka otomatis dia akan memiliki satu sikap tertib dan menjaga kebersihan. Jadi membuang sampah di tempatnya dan seterusnya. Itu pasti harus dilakukan. Sebab kalau yang namanya karakter itu hanya kita bicarakan, enggak akan pernah menggugah itu. Jadi sebuah action ya Pak ya. Action yang terus dibiasakan loh, terus menerus ya. Dan Seperti membangunnya tuh butuh ya, usaha. Ya butuh usaha, bukan tiba-tiba gitu loh. Lalu ada mata kuliah di PDB itu lalu otomatis itu mereka itu ya bagus ya. Misalnya kita kan tahu itu mahasiswa ini kan menampung dari berbagai SMA ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda, sosial yang berbeda. Itu cukup berat. Maka kalau di Erlangga itu ada mata kuliah dasar bersama itu, saya kira bagus karena membangkitkan dan menguatkan lagi dan membiasakan lagi seperti apa kita berkarakter ya, sebagai warga negara dan sebagai mahasiswa atau komponen dari universitas kita, akademik. Belum lagi nanti kalau sudah jadi alumni ya bagaimana memelihara ya alma mater kita sebagai bentuk perwujudan kita, tidak hanya sebagai alumni Erlangga, tetapi juga kan arahnya untuk Indonesia Raya, untuk sebagai bangsa. Jadi butuh pembiasaan karakter itu. Benar nggak Mbak?
Betul, Ya, betul kalau cuma sekali, Pak. nasihat aja nggak cukup. Iya. Nah itu makanya keluarga itu sebagai basis pembiasaan itu perlu juga digerakkan ya. Karena sudah semakin banyak keluarga sekarang yang kendor ya. Kendor itu mungkin karena faktor tantangan kita yang rumit sekarang untuk eksis dan fight bisa hidup di zaman sekarang kan, untuk mendapatkan mata pencarian ya. Itu kan nggak hanya satu kepala keluarganya aja. Jadi kadang sepasang suami istri bekerja semua. Nah itu kadang-kadang harus bisa mengefisienkan waktu pertemuan dengan anak dan memberi contoh itu yang harus pandai-pandai gitu. Kalau enggak anak-anak ini ya tetap sehat, gemuk-gemuk tetapi mungkin kurang etiket ya. Apalagi etika ya. Etiket itu sopan santun, Mbak. Etika itu beda lagi, itu lebih besar ya. Karena berkaitan dengan referensi perkembangan akal budi ya. Jadi dengan demikian akan tumbuh bersama. Kalau di dalam keluarga itu sudah tertanam dengan baik ya, seluruh norma-norma moral maupun etiket ya, kesopanan itu nanti di masyarakat itu menjadi nggak masalah, karena di masyarakat bergaul dengan banyak orang dan banyak latar belakang, nggak gampang terpengaruh. Dia bahkan mungkin syukur-syukur bisa mempengaruhi karakter yang baik dari lingkungannya, bukan malah terseret oleh lingkungan yang tidak baik. Kenapa kok terseret? Ya karena lemah penanaman nilai-nilai itu di dalam unit sosial keluarga itu. Iya betul, Pak. Saya di psikologi juga gitu, Pak. Misalnya ada suatu problem gitu ya yang dihadapi oleh individu. Biasanya kita juga menelisik intervensinya melalui keluarga. Karena tidak jauh, karena keluarga ini sebuah fondasi yang utama, unit penting dalam suatu individu. Nah biasanya kalau individu yang bermasalah itu gak jauh dari misal masalah di keluarga atau masalah dengan orang tuanya gitu, Pak. Jadi itu bisa jadi sumber intervensi dari sebuah permasalahan individu. Nah membahas mengenai individu ya, Pak ya, menarik kalau misalnya Indonesia sendiri ini kan masa depannya ada di tangan anak-anak muda ya, Pak ya. Kita sebagai generasi milenial yang akan menjadi aktor-aktor penerus bangsa dan jadi pelaku sejarah untuk pembangunan Indonesia ini sendiri, menurut Bapak bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk membangun masa depan Indonesia ini supaya lebih baik lagi, Pak? Satu, tadi kita ngomong Anda sebut ya Mbak Desi, keluarga ya. Ya. Krusial ya, penting dan strategis untuk membangun karakter. Lalu kita dekatkan dengan pengertian alma mater ya. Universitas Airlangga itu kan alma mater, ibu asuh ya. Sebagai orang tua harus mampu nggak ya melakukan suatu proses peneladanan dan penanaman itu. Dan mungkin ya melalui mata kuliah itu yang berkaitan dengan membangun karakter. Karena kalau sudah terbangun karakter, maka itu akan menjadi dasar juga untuk excellence kita kan. Semboyan kita kan excellent with morality. Ya, soal morality ini kan masalah karakter salah satunya, soft skill. Hard skill-nya itu maka akan terpengaruh kalau kita memiliki karakter yang sudah benar, maka sebagai ilmuwan nanti akan punya nilai-nilai yang mengedepankan nilai-nilai yang positif ya. Jadi membuat masalah penelitian yang berfaedah sebagai bangsa yang bisa memberikan satu solusi untuk pemecahan dan untuk perkembangan bangsa ini. Jadi sebetulnya karakter yang terbangun misalnya melalui nilai-nilai Pancasila yang sudah terembodied ya, terwujud di dalam dirinya, itu sebagai ilmuwan maka pasti dia juga akan mengembangkan ilmunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebetulnya nilai-nilai Pancasila sebagai suatu realitas kebangsaan kita itu juga akan bisa menjadi dasar pengembangan keilmuan kita di dalam masing-masing disiplin ilmiah itu. Jadi nggak pernah salah. Jadi persoalan yang tidak disadari kan biasanya bisa kita lihat itu di dalam masalah penelitian ya, pengembangan keilmuan itu bisa kita lihat ya, mampu nggak di situ juga ada terbesit dasar-dasar nilai yang mau dikembangkan dari ilmu pengetahuannya. Nah itu bisa kita ketahui kan, makanya setiap proposal penelitian dan segala macam kan selalu ada manfaatnya apa, tujuannya apa, itu terletak di situ. Yang sebagai ilmuwan kebanyakan kita memang lebih banyak untuk dikedepankan
ilmuwan-ilmuwan yang berhaluan pragmatis ya. Akan ada ilmu pengetahuan yang murni tetapi yang praktis, ilmuwan praktis ya. Itu silakan bekerja sama, tetapi untuk banyak solusi mungkin kita bisa melihat itu masalah penelitian itu dari ilmuwan yang berpaham praktis itu adalah faedah fungsi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat ya. Dan syukur-syukur malah memberikan suatu perspektif bagaimana kemajuan dari ilmu pengetahuannya itu sendiri bisa dikembangkan ke depannya. Satu tadi ya. Yang dua, kuasai IT ya, iptek informasi. Sebab kalau di era sekarang kita nggak menguasai IT, sekali lagi teknologi itu dalam banyak perspektifnya itu akan selalu ada sisi positif dan negatifnya. Kalau kita nggak menyadari itu, maka yang terjadi kita malah menjadi dikolonialisasi, dijajah oleh iptek. Ya. Saya kira itu harus diwaspadai. Sekarang tantangan kita bukan seperti tantangan bapak-bapak pendiri bangsa dan pejuang-pejuang kita dulu, ya, mengusir kolonial, entah itu Belanda, Sekutu, Jepang dan seterusnya. Sekarang yang kita hadapi adalah penjajahan di bidang-bidang yang lain, misalnya ekonomi, ilmu pengetahuan dan seterusnya, ideologi dan seterusnya. Itu waspadai kita, sebab penjajahan sekarang lebih sophisticated, lebih lembut dan tidak terasa. Sehingga kita bisa aneh melihat ada warga negara Indonesia kok malah bangga menjadi seolah-olah wah aku sudah seperti orang Amerika. Itu karena luntur, karena interaksi kita lebih masif, ya, sistematis dan terstruktur. Wah kayak orang politik aja masif, sistematis, terstruktur. Itu memang iya di dalam juga era globalisasi ini semakin ketat kita ini. Iya. Ini kalau kita nggak tahu identitas kita sendiri ya tiba-tiba kita kehilangan kebangsaan kita gitu. Jadi orang Barat enggak, jadi orang Timur Tengah Afrika juga enggak gitu. Tapi kita kan modelnya seperti orang yang bukan bangsa Indonesia. Silahkan berinteraksi, tetapi tetap kita ini sadar Pak, identitas kita sebagai orang di Indonesia itu seperti apa. Kalau sudah tertanam otomatis kita kuat ya di dalam panggung globalisasi ya. Menjadi bangsa yang tadi saya katakan bangsa yang besar sebetulnya ya. Supaya jangan inferiority ya, merasa minder segala macam. Kita ini bangsa yang besar. Mudah-mudahan sejarah itu bisa membangun ya kebanggaan dan kepercayaan diri supaya kita menjadi mahasiswa UNER yang hebat. Gitu kan, yang brave ya, humble, yang rendah hati. Itu semuanya nilai Pancasila sebetulnya itu. Ya, kalau mau maka merumuskan nilai hebat itu saya kira sesuatu yang keren juga ya. Dari para pencetusnya di sini. Jadi itu sebetulnya implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Iya, terakhir kan juga tidak meninggalkan ketuhanan ya. Betul. Transendensi. Jadi kita ada kekuatan di atas yang jangan kita lupakan. Jadi mungkin saya bisa ambil kesimpulan ya itu tadi pengembangan terhadap kemajuan keilmuan yang mana kita sebagai mahasiswa juga bisa berkontribusi untuk memberikan sebuah penelitian yang mungkin akan membantu untuk pemecahan masalah yang ada di Indonesia. Seperti itu ya Pak ya? Iya betul, jadi pemecahan masalah sesuai dengan kondisi karakter bangsa Indonesia sesuai dengan keilmuan masing-masing ya Pak ya. Akan berkembang di sana. Kemudian yang kedua adalah penguasaan terhadap teknologi. Itu tadi. Nah, kita sudah tidak terasa Pak, waktu sudah berjalan begitu cepat. Kita sudah di ujung acara. Iya, syukurlah kalau ini punya manfaat ya. Iya, ngobrol dengan Pak Budi gak kerasa sudah berjalan. Ya kurang lebih hampir setengah jam lebih kita ngobrol dengan Pak Budi, luar biasa sekali. Pesan dan ilmu yang disampaikan oleh Pak Budi, barangkali kita dapat mengambil manfaat yang disampaikan oleh Pak Budi. Amin. Iya. Ada pesan sepatah kata Pak untuk pendengar podcast Ngobas? Tetap semangat menghadapi masa depan sebagai bangsa Indonesia. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, sampai ketemu. Nah, sebelum kita tutup, kita jargon terlebih dahulu Pak. Seperti lagi. Ya, seperti yang di awal tadi. Masih ingat Pak? Ngobrol
ngobas, apapun dibahas sampai tuntas. Oke. Kita ulangi sekali lagi ya. ya Pak ya. Oke, ngobas, Apapun dibahas sampai tuntas. Terima Tuntas sekali kasih. Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Budi atas Sama-sama. kedatangannya hari ini. Saya Desi Puspa Anggraini selaku host podcast Ngobas undur diri. Barangkali ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Tangan Semesta Raya oleh Dae Gapus. Memangnya kenapa kalau aku ngotot mencintai tanahmu, anginmu, lautmu, meski aku tak kelihatan seperti Sri Welas Asih yang akan memberi warna hijau dan biru di tambak gersang. Aku tetap berhak atas anugerah kelahiran, menumpuk merah darah di atas putih tulang dan menyiramimu dengan hujan yang selalu luput dari perkiraan, dan membuatmu kaget betapa luasnya, betapa ajaibnya tangan Semesta Raya.